Menafsirkan ketujuh Satrio Piningit. Raden Ngabei Ronggowarsito 1802 sampai 1873 adalah pujangga Keraton Surakarta Hadiningrat. Dia juga seorang spiritualis Indonesia yang sangat ternama karena ramalannya banyak yang sudah terbukti. Menurut Raden Ngabei Ronggowarsito ada 7 Satrio Piningit yang muncul sebagai tokoh yang kemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah bekas kerajaan Majapahit, yaitu negara Indonesia, yaitu Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumpet Sumelo Atur, Satrio Lelono Topong Rame, Satrio Piningit Hamung Tuoh, Satrio Boyong Pambukaneng Gapuro, Satrio Pinandito Sinisihing Wahyu. Berkenaan dengan itu, banyak kalangan yang kemudian mencoba menafsirkan ke-7 Satrio Piningit itu. Yang pertama, Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjoro, yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpurukan dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jagat atau Murwo Kuncoro. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang juga pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama. Soekarno berkuasa pada tahun 1945 sampai 1967. Yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, tokoh pemimpin yang berharta dunia atau mukti, juga berwibawa atau ditakuti atau wibowo, namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan, serba buruk dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan atau kesandung kesampar. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia dan pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti, berkuasa pada tahun 1967 sampai 1998. Yang ketiga, Satrio Jinumput Sumelo Atur, tokoh pemimpin yang diangkat atau terpungut atau jinumput akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi atau sekedar menyelingi saja atau Sumelo Atur. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai B.J. Habibie, presiden ketiga Republik Indonesia yang berkuasa pada tahun 1998 sampai 1999. Yang keempat, Satrio Lelono Topong Rame, tokoh pemimpin yang suka mengembara atau keliling dunia atau lelono. Akan tetapi dia juga seorang yang mempunyai tingkat religius yang cukup atau rohaniawan, yaitu Topong Rame. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden keempat Republik Indonesia yang berkuasa pada tahun 1999 sampai 2000. Yang kelima, Satrio Piningit Hamong Tuwuh, tokoh pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya atau Hamong Tuwuh. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri, presiden kelima Republik Indonesia yang berkuasa pada tahun 2000 sampai 2004. Yang keenam, Satrio Boyong Pambukaneng Gapuro, tokoh pemimpin yang berpindah tempat atau boyong atau dari menteri menjadi presiden dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju terciptanya zaman keemasan atau Pambukaneng Gapuro. Banyak pihak yang meyakini tafsir dari tokoh yang dimaksud ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ia akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik manakala mau dan mampu mensinergikan dengan kekuasaan sang Satria Piningit atau setidaknya dengan seorang spiritualis sejati. Satrio Piningit yang hanya memikirkan permasalahan seluruh rakyat Indonesia sehingga gerbang mercusuar dunia akan mulai terkuat. Mengandalkan para birokrat dan teknokrat saja tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Ancaman bencana alam, disintegrasi bangsa dan anarkisme seiring prahara yang terus terjadi akan memandulkan kebijakan yang diambil. Yang ketujuh, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, tokoh pemimpin yang amat sangat religius sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi begawan atau Pinandito dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Tuhan Yang Maha Esa atau Sinisihan Wahyu. Dengan selalu bersandar hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka bangsa ini akan mencapai zaman keemasan yang sejati. Lalu benarkah ramalan itu? Terserah Anda, adakah tokoh semacam itu akan memimpin Indonesia?
yaitu pemimpin yang bersifat atau berkarakter pinandito atau kiai atau ulama, dan sinisian wahyu atau mendapatkan wahyu, rahmat, karunia dari Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.